Bayangkan seorang lelaki umur 35 tahun, kerja tetap, gaji stabil, rumah sewa kecil, istri dan 2 anak. Di luar dia nampak biasa. Di media sosial dia jarang berkongsi. Tapi setiap malam dia tidak boleh tidur. Kenapa? Bukan karena dia tidak bekerja keras. Bukan karena dia malas. Tetapi karena dia sadar satu perkara. Aku tak pernah benar-benar faham duit dan aku tak pernah benar-benar faham diri aku sendiri. Dan inilah masalah besar zaman kini. Ramai orang bekerja keras, tetapi tidak sadar bagaimana mereka membuat keputusan. Dan ramai orang mencari duit, tetapi tidak faham bagaimana sistem keuangan bekerja. Hari ini kita bincang sesuatu yang mungkin lebih penting daripada gaji besar, kesadaran diri, literasi keuangan. Kenapa dua perkara ini saling berkait? Fakta ekonomi, psikologi modern, logika kehidupan sebenar, dan bagaimana ia menentukan masa depan kita. Jika kamu rasa hidup makin kompleks, video ini untuk kamu. Kesadaran diri, asas semua keputusan. Kesadaran diri bukan perkara spiritual semata-mata. Ia adalah asas kepada semua keputusan hidup. Fakta psikologi menunjukkan bahwa manusia membuat sebahagian besar keputusan secara emosi terlebih dahulu, kemudian barulah mencari alasan logik untuk membenarkannya. Itu sebabnya, kita beli karena mahu rasa dihargai. Kita berhutang karena mahu rasa setara. Kita ikut tren karena takut ketinggalan. Tanpa kesadaran diri, emosi mengawal tindakan. Tindakan mengawal keuangan. Keuangan mengawal hidup. Logiknya mudah. Jika kamu tidak sadar kenapa kamu bertindak, kamu akan ulang kesilapan yang sama. Mari kita bincangkan beberapa realiti. Inflasi bermaksud kuasa beli uang semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika uang kamu hanya disimpan tanpa pengurusan bijak, nilainya semakin susut. Hutang kad kredit boleh berganda karena faedah compound. Kos pendidikan dan kesehatan meningkat saban tahun. Jika seseorang tidak paham, apa itu faedah compound? Apa itu aliran tunai? Apa itu dana darurat? Apa itu asset vs liability? Dia akan bekerja sepanjang hidup tanpa benar-benar maju. Logiknya, jika kamu tidak tahu cara mengurus uang, uang akan sentiasa lari dari kamu. Banyak orang hidup dari gaji ke gaji tanpa dana kecemasan. Logiknya, zaman kini tidak memaafkan kejahilan keuangan. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena sistem keuangan sangat kompleks. Jika kamu tidak belajar, kamu akan jadi mangsa sistem. Hubungan antara kesadaran diri dan duit. Inilah bahagian paling penting. Ramai orang pikir masalah keuangan adalah masalah gaji. Hakikatnya, masalah keuangan adalah masalah tingkah laku. Dan tingkah laku lahir dari kesadaran diri. Ada 5 sebab besar kenapa kita wajib ada kesadaran diri, ilmu keuangan. 1. Untuk melindungi masa depan keluarga. Tanpa perancangan keluarga terdedah kepada risiko. 2. Untuk mengurangkan stres hidup. Stres keuangan adalah antara punca utama konflik rumah tangga. 3. Untuk membuat keputusan matang. Kerjaya, pelaburan, bisnis semua perlukan pertimbangan rasional. 4. Untuk membina kebebasan sebenar. Bebas bukan hanya masa. Bebas ialah tidak dibelenggu hutang dan tekanan. 5. Untuk membina harga diri yang sehat. Harga diri sebenar datang dari kestabilan, bukan pameran. Contoh nyata, orang A gaji 2.000, simpan 500. Orang B gaji 4.000, simpan 0. Kenapa? Karena orang B tidak ada disiplin dan kesadaran diri. Logiknya jelas, pendapatan besar tanpa kesadaran diri sama dengan hancur perlahan. Pendapatan sederhana dengan disiplin sama dengan stabil jangka panjang. Realiti sosial dan tekanan zaman digital. Media sosial mencipta ilusi. Semua orang nampak berjaya. Semua orang nampak kaya. Semua orang nampak tenang. Tetapi apa yang kita tidak nampak? Hutang pribadi, tekanan mental, ketakutan masa depan, gaji habis sebelum hujung bulan. Tanpa kesadaran diri, kita akan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tanpa ilmu keuangan, kita akan membayar harga pembuktian itu. Logika masa depan. Bayangkan 2 masa depan. Tanpa kesadaran diri, hidup reaktif, emosi mengawal, hutang bertambah, stres meningkat. Dengan kesadaran diri, hidup proaktif, tindakan terkawal, simpanan meningkat, jiwa lebih tenang. Kesadaran diri memberi kawalan. Ilmu keuangan memberi perlindungan. Gabungan 2 ini memberi kestabilan.
Saya akan berikan 5 langkah praktikal untuk bermula. Audit diri, kenali corak emosi Anda, jejak semua perbelanjaan Anda, bina dana kecemasan Anda, kurangkan hutang yang tidak produktif, luangkan masa belajar keuangan sekurang-kurangnya, 30 menit seminggu. Dengan adanya perubahan kecil, konsisten dan logik ini akan menyelamatkan masa depan kamu. Zaman kini bukan hanya tentang siapa paling kaya, tetapi siapa paling sedar, siapa paling terkawal, siapa paling bersedia. Kesadaran diri menjaga jiwa, ilmu keuangan menjaga masa depan. Tanpa dua ini, hidup mudah hanyut. Dengan dua ini, hidup mungkin tidak mewah, tetapi ia stabil. Dan stabil itu lebih mahal daripada kelihatan kaya. Jika video ini memberi kamu perspektif baru, tuliskan di komen. Saya pilih untuk sedar dan belajar. Dan kongsikan kepada seseorang yang kamu sayangi. Karena kesadaran dan ilmu keuangan bukan hanya untuk kaya, ia untuk hidup yang lebih tenang.